Selamat datang di dunia horor, tempat di mana setiap sudut dunia menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Bersiaplah untuk menjelajahi misteri-misteri di dunia horor yang belum terpecahkan, kisah-kisah menegangkan, dan teka-teki yang akan menggugah rasa ingin tahu Anda. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode menarik kami. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini bersama-sama. 1. Dukuh Pocong Kalibener. Singkat cerita, kalian pada tahu Google Maps kan? Pastinya semua pada tahu, tapi di Google Maps ini agak sedikit horor sih. Oke, kita cek video berikut ini. Ini adalah Google Maps, lokasi berada di kawasan Jakarta. Kalian cari aja Dukuh Kalibener di Google Maps. Di sini kalian melihat sebuah jalan di pinggir kali, dan ada jembatan juga dan langit malam yang indah. Tapi coba lo perhatikan lagi, ada penampakan yang wujud seperti pocong. Aneh sih kok bisa ada pocong. Aku sih tidak tahu apakah ini orang isengan, atau memang pocong beneran. 2. Kuburan Martha Capella. Masih di Google Maps lagi, singkat cerita ada sebuah penampakan di Google Maps, tapi kali ini berada di luar negeri, yang bernama Kuburan Martha Capella. Kalian bisa cari di Google Maps Kuburan Martha Capella. Di gambar ini kalian bisa melihat ada sosok anak kecil di balik pohon di siang hari. Kau harus perhatikan lagi ya lebih teliti, apakah anak ini sedang bermain dan tersesatkah? Dan apa mungkin ini anak kecil penjaga kuburan di luar negeri? Seram sih, tapi inilah faktanya. 3. Zombie Nancy France. Singkat cerita, foto ini sangat legend sekali di dunia ini. Tapi ada di suatu bangunan, kalian melihat foto ini ada sepda dan pintu biru dan anehnya ada makhluk yang berdiri gitu ya dengan bentuk yang aneh. Tapi ketika ditelusuri jalan dan bangunan tersebut disensor gitu. Bahkan foto yang ada makhluk tadi kalau kita perdekat kayak disensor gitu juga. Apakah Google menyimpan sesuatu misteri dan apakah ini hanya kebetulan saja? Aku sih gak tahu ya guys. 4. Dead Village Nagoro. Dengan senang hati aku akan ceritakan tentang desa Nagoro yang unik ini. Desa Nagoro, desa boneka yang menakjubkan. Desa Nagoro, yang terletak di Jepang, sering disebut sebagai desa mati, karena sebagian besar penduduknya adalah boneka. Ini bukan sekadar boneka biasa, melainkan patung-patung yang dibuat dengan sangat detail, menyerupai manusia sungguhan. Boneka-boneka ini ditempatkan di berbagai sudut desa, seolah-olah mereka adalah penduduk asli desa tersebut. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Semua berawal dari seorang wanita bernama Tsukimi Ayano. Beliau adalah penduduk asli desa Nagoro yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama merantau. Saat kembali, Ayano menemukan desanya sudah sepi dan banyak penduduk yang pindah ke kota besar. Merasa kesepian dan ingin menghidupkan kembali suasana desa, Ayano mulai membuat boneka-boneka ini. Boneka-boneka tersebut dibuat menyerupai wajah dan pakaian penduduk desa yang sudah meninggal. Ayano ingin menjaga ingatan mereka dan memberikan kesan bahwa mereka masih hidup di desa. Lambat laun, jumlah boneka di desa semakin bertambah dan membuat Nagoro menjadi sebuah tempat yang unik dan menarik perhatian banyak orang. Mengapa desa Nagoro menjadi populer? Keunikan, desa yang dihuni oleh boneka tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kisah menyentuh. Kisah di balik pembuatan boneka-boneka ini sangat menyentuh hati, yaitu tentang kerinduan akan kampung halaman dan upaya untuk menjaga ingatan orang-orang yang telah pergi. Karya seni yang unik. Boneka-boneka yang dibuat oleh Ayano adalah karya seni yang sangat detail dan penuh ekspresi. Apa yang bisa dilakukan di desa Nagoro? Berjalan-jalan, pengunjung bisa berjalan-jalan di sekitar desa dan melihat-lihat boneka-boneka yang ditempatkan di berbagai sudut. Berfoto, banyak spot foto menarik di desa ini, seperti boneka yang sedang bekerja di sawah, duduk di halte bus, atau bermain di taman. Menikmati keheningan, desa Nagoro menawarkan suasana yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Pesan yang tersirat. Desa Nagoro mengajarkan kita tentang pentingnya
pentingnya menjaga ingatan akan orang-orang yang kita cintai, serta menghargai keindahan sederhana dari kehidupan di desa. Meskipun terlihat menyeramkan bagi sebagian orang, namun desa ini sebenarnya menyimpan kisah yang sangat menyentuh hati. 5. North Sentinel Island. Tentu, mari kita dalami lebih jauh misteri yang menyelimuti Pulau Sentinel Utara. Pulau Sentinel Utara, pulau terisolasi yang menarik perhatian dunia. Pulau Sentinel Utara telah menjadi subjek dari banyak spekulasi dan penelitian selama bertahun-tahun. Isolasi totalnya dari dunia luar telah menciptakan sebuah misteri yang menarik minat para antropolog, arkeolog, dan penjelajah. Apa yang membuat pulau ini begitu misterius? Kontak yang sangat terbatas. Hampir tidak ada catatan sejarah tentang kontak yang berhasil dengan suku Sentinel. Setiap upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun individu, selalu berakhir dengan kegagalan dan bahkan kematian. Gaya hidup pemburu pengumpul. Suku Sentinel masih mempertahankan gaya hidup pemburu pengumpul yang sangat primitif. Mereka tidak mengenal pertanian, peternakan, atau teknologi modern. Agresivitas yang tinggi, suku Sentinel dikenal sangat agresif terhadap orang luar. Mereka akan menyerang siapapun yang mendekati pulau mereka dengan panah, tombak, dan alat tradisional lainnya. Kurangnya informasi. Karena sulitnya melakukan kontak, sangat sedikit yang diketahui tentang bahasa, budaya, dan struktur sosial suku Sentinel. Pada Januari 2006, ada 2 nelayan meninggal di Pulau Sentinel ini diburu oleh penduduk Sentinel karena berlayar terlalu dekat, jadi kena tombak. Pada November 2018, kita sebut aja namanya si Faisal. Tujuan Faisal ini ingin menyebarkan agama Kristen, tapi nasibnya buruk. Faisal langsung meninggal dibuat penduduk Sentinel tersebut. Menurut kesaksian 7 nelayan, setelah Faisal meninggal, jasadnya diseret-seret di pinggiran pantai, bahkan dicincang. Jadi 7 nelayan ini memutuskan untuk tidak menolong Faisal, karena takut. Dan 7 nelayan tersebut memilih ditangkap polisi India, ketimbang lari ke Pulau Sentinel. Jadi Pulau Sentinel ini sangat berbahaya, sehingga peradaban teknologi tidak mengakui pulau tersebut, seperti pulau misterius ya guys.